Selamat malam, perkenalkan nama saya Jason Ong dengan NPM 220606142. Di sini saya akan menjelaskan menjabarkan pemahaman tentang pembelajaran yang saya dapat dari kelas pertama di kelas mekanika fluida bersama pengajar Pak Dai. Di mana Pak Dai mengajarkan kami tentang sebuah framework untuk digunakan untuk memecahkan sebuah masalah atau problem solving yang dinamakan dengan framework DAI 5, di mana ada 5 langkah itu sendiri yang termasuk dalam framework tersebut, yaitu yang pertama adalah consciousness, kedua adalah intentions, ketiga adalah initial thinking, keempat adalah idealization, dan kelima adalah instruction. Di sini saya akan memberi sebuah contoh bagaimana framework DAI 5 ini dapat digunakan untuk memecahkan sebuah masalah, khususnya untuk seorang mahasiswa teknik mesin untuk memecahkan sebuah masalah. Contohnya adalah di mana Anda diminta untuk merancang sebuah sistem pendingin untuk sebuah mesin sederhana. Lalu untuk memecahkan masalah ini atau untuk memulai proses merancang sistem pendingin ini dengan menggunakan framework DAI 5 ini, yang pertama-tama adalah kita harus ke poin pertama dulu, yaitu consciousness, di mana kita harus fokus pada masalah yang ada dulu, yaitu adalah merancang sistem pendingin yang efektif untuk mencegah mesin dari overheating tanpa terganggu oleh masalah lain-lainnya juga. Lalu setelah kita sudah fokus pada masalah dan sudah fokus masalah utamanya, lalu kita bisa bergerak ke tahap selanjutnya, yaitu adalah intentions, di mana kita harus menetapkan tujuan yang jelas. Misalnya adalah untuk merancang sebuah sistem pendingin yang dapat menjaga suhu mesin tetap stabil dalam rentang yang aman untuk operasi yang optimal. Lalu tahap selanjutnya adalah initial thinking, di mana di initial thinking ini kita harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci seperti contohnya jenis mesin, laju aliran udara yang diperlukan, lalu suhu lingkungan, dan kemungkinan beban kerja mesin. Lalu kita juga perlu untuk membuat asumsi tentang jenis pendingin yang akan digunakan dan kapasitasnya juga pada mesin tersebut. Setelah kita melewati 3 tahap tersebut, kita bisa bergerak ke tahap selanjutnya, yaitu tahap keempat, idealization, di mana kita harus menentukan prinsip-prinsip apa yang akan kita gunakan. Contohnya, kita dapat menggunakan prinsip-prinsip dasar termodinamika untuk merancang sebuah sistem pendingin yang sesuai dengan kebutuhan mesin tersebut. Kita juga perlu menghitung kebutuhan kapasitas pendingin dan memilih komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pendingin tersebut, seperti kipas, radiator, dan cairan pendinginnya juga. Lalu setelah melewati langkah tersebut, kita bisa bergerak ke langkah terakhir, yaitu adalah instruction, di mana kita contohnya di langkah ini kita harus dapat membuat sebuah diagram skematik sistem pendingin yang akan kita bangun itu, termasuk spesifikasi komponen-komponen yang digunakan dan layout instalasi yang disarankan. Lalu terakhir kita juga perlu untuk memastikan untuk mengikuti semua petunjuk saat dilakukan perakitan untuk memastikan sistem ini berfungsi sesuai dengan harapan dan berfungsi sesuai tujuannya. Jadi menurut saya pembelajaran yang cukup penting untuk saya dengan saya dapat mempelajari framework baru ini, di mana saya dapat menerapkannya untuk melakukan sebuah problem solving di kemudian hari di saat saya menemukan masalah baru yang saya harus pecahkan, supaya saya bisa memastikan bahwa saya bisa memecahkan masalah ini dengan tahapan yang benar dan menemukan solusi yang tepat untuk masalah ini. Sekian dari saya, terima kasih.